Jumpa lagi dalam acara Idea Art, kali ini dengan tema Sang Pelopor bersama saya Eva Yolanda. Pemirsa, it's all start with a dream. Bisnis besar tidak jarang diawali dari hal yang kecil dan sangat sederhana dan berangkat dari tempat yang tidak terduga. Berawal dari sebuah mimpi untuk mengatapi seluruh Nusantara, bermula dari sebuah garasi kecil di samping rumah, kemudian membangun model bisnisnya dengan memegang prinsip yang kuat. Di antaranya integritas, kualitas, pemenuhan komitmen, inovasi, pengembangan produk, lini distribusi yang loyal dan berkembang, serta pemasaran yang kreatif dan juga perhatian serta komitmen pada karyawannya. Insinyur Yaryanto Rismono kini berhasil menjadi tokoh utama dalam industri baja ringan nasional, serta sukses menyandang predikat sebagai pelopor genteng metal legendaris multi-roof. Dan beliau juga dikenal sebagai penemu genteng logam dengan nomor paten ID 00000116S yang juga merupakan founder dan juga CEO Tata Logam Group. Nah, hari ini saya benar-benar senang sekali bisa menjadi bagian dari acara ini karena bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau sang pelopor. Wah, seru sekali. Apa kabar Pak Yar? Ya, baik Eva. Ini kehormatan sekali buat Eva bisa wawancara dengan Bapak. Iya, Tentunya. Ini judulnya Sang Pelopor nih sebetulnya agak salah nih, Eva. Iya. Harusnya Sang Pelapor. Oh, kenapa? Saya cuma sama tukang lapor ke bos. Bapak lapor-lapor keluar uang gitu ya Pak ya. Nah Pak, sobat si mantap di rumah ini sepertinya sudah tidak asing lagi dengan Pak Yar ya. Tapi mungkin masih ada yang ingin dikulik lagi nih tentang Pak Yar dan juga bagaimana Pak Yar bisa membangun bisnis sebesar ini. Tapi sebelumnya mau tahu dulu nih Pak Yar, gimana kabarnya, sehat nih selama pandemi? Ya sehat Mbak Eva, terima kasih Eva. Gak ada masalah apa-apa ya? Gak ada masalah, bisnis berjalan lancar. Saya sudah divaksin, saya sudah dites antigen sama PCR. Wah. Sama sehat terus ya Pak? Sehat. Ya, Oke. Pak Yar nih di hari ini kan temanya adalah Sang Pelopor. Sebenarnya bagaimana sih Pak prosesnya Pak Yar ini bisa berkenalan dengan yang namanya dunia baja? Saya selepas dari sekolah, selepas dari kuliah, saya ke Jakarta Mbak Eva. Saya kerja di pabrik, salah satu pabrik baja, yaitu pabrik Seng di Jakarta. Di bagian produksi, kemudian di pemasaran, di situ saya belajar masarkan produk-produk Seng itu. Berapa lama tuh Pak Bapak kerja di situ? Saya kerja di situ kira-kira 5 tahun, kemudian kerja di bagian pemasaran 5 tahun lagi, jadi 10 tahun. Wah lama juga ya Pak ya? Iya. Lalu sebenarnya apa yang membuat Pak Yar memutuskan, aha, aku mau bikin genteng metal? Apa gara-gara kerja di situ juga? Karena objek-objeknya ya di baja itu ya hari-harinya saya bergelimang di baja, sehingga pikirannya ya gimana nih? Saya bilang ke Bulani, gimana nih, apa peluang apa yang bisa kita buat untuk bisnis ini. Oh, tapi kenapa genteng Pak yang dipilih jadinya? Nah, saya kebetulan saya jalan-jalan lihat seng-seng gelombang itu karata gitu. Saya pengen bikin genteng metal gitu. Oh, karena menurut Bapak coba lebih bagus lagi gitu ya kalau pakai metal kali gitu ya Pak ya. Oke. Nah, setelah Bapak melihat-lihat jalan-jalan mau kepikiran genteng, setelah ada ide itu Bapak ngapain tuh Pak? Langkah apa yang akhirnya Pak Yar lakukan? Ya kita cari desainnya yang bagus yang gimana. Berdua aja sama ibu? Ya sama ibu. Kemudian cari modal kerjanya dan cari tempat membuatnya tuh di mana tuh Pak akhirnya ketemunya? Nah,
akhirnya ketemu kita di Cibitung. Oh, Belum ada pabriknya, belum ada mesinnya. Nah, waktu kita masih job order, kita masih buatin ke tempat orang lain orang. di Bekasi. Oh, jadi Bapak pede Iya. aja menjual dulu walaupun si pabriknya masih tanah itu ya Pak ya? Iya, pabrik itu masih tanah dan karyawannya waktu itu juga masih 4 orang. 4 orang Bapak, Ibu? Enggak, Dua. kita sama karyawan 4 orang. Oh, Ibu ada. waktu itu belum bantu kita, ibu masih kerja. Jadi selama itu terjadi ada kendala apa Pak? Misalnya ada pemesanan, Bapak kan belum punya pabrik, itu gimana menyiasatinya? Nah itu ada kendalanya waktu itu, waktu mau ngambil barang itu, kita kan job order di situ. Kemudian barang itu dijual sama yang buat itu. Jadi kita pesanan itu terbengkalai gitu. Padahal waktu itu pesanan lumayan banyak. Iya lumayan banyak waktu itu. Nah, Akhirnya gimana? akhirnya karena kita kepepet, akhirnya kita bikin mesin sendiri. Waktu itu pakai mesin press dan kita bikin mesin di Tegal, di masih mesin biasa, satu mesin. Oh, Nah, satu mesin itu kita gunakan untuk ya, semua pesanan. Untuk semua pesanan. Tapi kekejar juga. Ya syukurlah kita bisa penuhin. Apa ada pesanan yang sampai membeludak banyak gitu Pak sampai Bapak kewalahan saat itu? Saat itu kita belum karena Masih baru masih kenalan baru ya. kenalan. Kita mesti kenal-kenalan dulu ke Nama toko-toko, dulu. kita cari nama supaya bisa pasarkan produk itu. Nah, lumayan nekat juga berarti ya Pak ya? Iya. Modal nekat juga ya. Nah yang saya tahu nih genteng metal yang banyak beredar saat itu juga kan itu kayak seng bergelombang yang Bapak bilang tadi. Apa yang membuat Pak Iyar nih memutuskan untuk membuat genteng yang berbentuk klasik 2 susun kalau nggak salah Bapak sebut namanya ya? Karena gini, waktu itu ada genteng metal. Genteng metal itu masih import dan semuanya yang ada di Indonesia semua satu susun. Genteng Tahun metal berapa itu ya Pak ya? tahun 94-95-an itu. Itu yang terkenal di sini yaitu Dekrabon. Dekrabon waktu itu masih import dari New Zealand. Waduh mahal sekali dong. Ya, makanya harganya cukup mahal waktu itu. Kemudian kita ada pikiran kita bikin yang 2 susun ini, yang lain sama yang lain, yang Berbeda ya. berbeda dengan Tapi yang lain. harganya terjangkau. Harganya terjangkau dan lebih harus lebih murah. Lalu gimana pasar menerimanya Pak? Waktu itu kita door to door ke Toko-toko. toko-toko. Ya, saya ditarget waktu itu harus target berapa kunjungan toko yang dapat itu. Waktu itu ibu belum gabung. Saya ke toko-toko ke luar pulau, saya Oh Bapak sendiri. juga Ya. jalan ke luar daerah. Saya jalan ke daerah sendiri. Waktu itu belum punya, Belum ada tim sama belum sekali. ada tim sama sekali. Ya. Lalu bagaimana Bapak meyakinkan mereka bahwa produk Bapak itu bagus? Nah, itu kita waktu itu ke Medan, kita ngundangin toko-toko itu. Toko-toko itu kita undangin, kita ajak makan sambil bawa bentuk genteng itu. Saya bawa salah satu teman saya yang bisa ngomong jelasin Ini bagus gitu ya. ini ya. Kita yakinkan mereka. Kita bawa contoh produk itu memang bagus. Dan dia juga kaget waktu kenapa kita punya barang 2 susun yang lain daripada yang ada di Indonesia itu. Wow, inovasi baru gitu Inovasi ya Pak ya. baru dengan adanya Dan mereka semua langsung tertarik gitu Pak? Apa ada yang ragu dulu gitu? Ada yang ragu, ada yang tertarik, ya. Tapi kita tetap semangat, kita optimis bahwa barang itu akan laku. Oke. Nah, namanya apa tuh Pak? Genteng itu Pak? Namanya multi roof. Ngapain tuh laki ay di situ? Bang! Ngapain di situ? Neng, ngagetin aja.
Abang lagi ngecek genteng. Bang, kita itu kan udah pakai multi roof. Kuat, tahan karat, tahan bocor, warnanya nggak belang. Awet indahnya. Kualitasnya juga udah terbukti kok puluhan tahun nggak pernah ada komplain. Semuanya juga udah tahu. Sekarang jangan alasan turun. Ye, baru naik. Aman. Ya, kameranya mana? Ya. Oh! Mas, sakit ya mas? Banyak nggak mas? Aduhnya mana? Sakit nggak? Multi roof. Kenapa Ya, namanya multi roof, Pak? Kenapa multi roof? Karena dua susun. Multi, Oh, dua susun. multi Nah, roofnya iya. ya. Ada cerita mungkin di balik itu kan bisa namanya dua genteng. Memang karena multi ya bisa ada dua ya Pak ya. Menarik sekali nih Pak. Saya jadi tertarik bagaimana Bapak bisa meyakinkan orang-orang dengan inovasi. Pak itu kan baru ya Pak ya ada Iya. multi roof ya Pak. Ditambah lagi nih katanya genteng metal ini ada taburan stone chipnya juga, ada butiran batu alami lagi. Ini juga inovasi baru juga ya Pak. Nah kenapa Iya. nih Pak Iyar bisa ada ide untuk kasih butiran batu gitu untuk lapisan multi roofnya Pak? Lapisan batu itu sebetulnya yang ada semua kan yang ada di sini pakai pasir. Jadi semua ditabur pasir gitu. Dengan ditabur pasir itu kan warnanya nggak alami. Kalau genteng kita multi roof itu kan dari gunung di Indonesia yang sudah berwarna merah, warna hitam gitu. Jadi warna itu warna alami. Oh, Bapak cari yang warna alami dan Iya. kayaknya cantik juga ya Pak Iya, ya. dan lagi lemnya juga harus kuat, bukan cuma lem seperti lem kanji gitu yang gampang Copot gitu ya. Iya. Oke, dan Bapak yakinin itu bahwa akan kuat selama-lamanya ya gentengnya ya Pak ya. iya, iya. Karena kita pakai genteng kan selamanya ya Pak ya. Iya. Nah, saya masih tertarik lagi dengan bagaimana Bapak mempromosikannya. Setelah Bapak memperkenalkan kepada teman-teman di Medan dan di daerah, ada strategi lain nggak Pak Yar untuk memperkenalkan atau mempromosikan multi roof itu kepada masyarakat? Ini kan sekarang udah lumayan banyak orang kenal juga ya Pak ya. Bapak ngenalinnya lagi apa bikin iklan atau? Kita sebetulnya dapat suatu hadiah. Hadiah yang yaitu paten. Ya, dengan adanya paten dua susun itu mereka nggak berani bikin Bikin yang sama ya Pak yang ya. sama dua susun itu. Satu susun semua satu susun. Karena Nah, punya Bapak yang dua Karena susun dua ya susun Pak. itu paten kita. Oh, Dengan keren. adanya paten itu, waktu itu multi roof ini sangat pesat sekali. Ada orderan besar mungkin Ada pertama orderan kali kapan besar, tuh Pak? ya. Pertama kali waktu ulang tahun ibu, saya bilang, kamu nggak kasih ulang tahun. Nah, saya Hadiah. bilang, saya kasih hadiah. Hadiah ini pameran. Wow. Pameran di JCC waktu itu. Ya. Waktu itu pameran 15 juta. 15 juta. Nah, saya waktu itu omset masih 1-2 juta. Saya bilang, Berarti itu hadiah yang mewah banget ya Pak ya. iya. Nah, tapi hasilnya kita kedatangan orang dari Kalimantan yang tertarik dengan adanya genteng itu. Sebetulnya genteng itu waktu pameran itu nggak ke stand kita, ke stand yang lain. Dia tertarik dengan adanya genteng ini. Oh, genteng ini laku kamu. Nah, kemudian dia pesen sekali pesen itu 3 kontainer. Tiga Tiga kontainer. kontainer. Lah saya dapat pesanan itu kan bingung. Padahal Bapak Bingung. belum siap juga waktu itu. Saya belum siap waktu itu. Tapi Nah, iya diiyakan. tapi ibu bilang terima aja. Nah, terus kita terima, ya. Kita Jadi, terima, jadi modal waktu nekat kita lagi tadi ya, Pak, ya? iya, dengan kita terima itu satu kontainer 1 bulan aja nggak bisa. Apalagi 3 kontainer, yaitu pokoknya kita terima dulu. Nah, setelah itu saya bilang ibu harus bantu ini. Kalau nggak bantu, aku nggak keburu. Nah, di situ timbul ide-ide sehingga kita bikin rak, bikin rak gitu kan apa, sehingga dapat terlaksana memenuhi
pesanan itu. Dari yang pesanan itu tentunya juga mengembangkan lagi usaha Iya, Bapak ya. Iya, iya. Jadi pabriknya jadi lebih bagus mungkin? Iya, pabriknya jadi lebih inovasi ini jadi pengalaman pengalaman ya. Wah, seru banget ya ceritanya bagaimana pameran, terus dapat orderan 3 kontainer ya, pada waktu itu pendapatan baru 1-2 juta aja gitu ya Pak. Iya. Tapi modal nekat dan semangat akhirnya semua terselesaikan. Sebenarnya kalau Bapak sekarang boleh bicara untuk sobat si mantap di rumah, apa sih Pak kelebihan atau kekuatan dari Multiroof ini Pak yang Bapak tawarkan kepada masyarakat sampai Bapak dan Ibu tuh pede banget gitu loh memasarkannya? Pada waktu itu genteng metal masih pakai bahan semua galvanis. Dan semua galvanis itu gampang karat ya. Ya. Kita promosiin waktu itu kita pakai Galvalum yang sekarang ini namanya Nexalum. Wah. Ya. Bagus tuh Pak namanya Iya, Nexalum Pak. Nexalum ya. Nah, Nexalum itu lebih kuat daripada pakai galvanis. Oh. Selain itu kedua kita mempunyai perkat itu, lem itu pakai lem dari waktu itu kita import dari Jepang lem itu, ya. Dan sehingga kuat sekali, rekat sekali. Kualitasnya terbaik ya Pak ya. Kualitasnya bagus waktu itu, ya. Berarti sampai sekarang pun kualitas itu Bapak pertahankan. Ya, bahkan lebih bagus lagi. Ada bangunan yang pakai genteng metal Multiroof. Sampai sekarang pun bangunan itu udah 25 tahun lebih. Tetap masih bagus. Bagus. Iya. Waduh. Iya. Bapak tahu nggak genteng rumah saya juga pakainya itu. Iya. Jadi wah saya semangat nih, kayak rumah saya akan selalu yang terbaik nih sekomplek. Semua orang kalau lewat lihatnya genteng saya. Wah. Memang luar biasa sekali ya Pak ya. Nah Pak Yar ceritanya banyak banget ya dari awal hingga akhirnya tadi banyak pesanan. Kalau boleh sharing lagi nih Pak, menurut Pak Yar sendiri kapan sih momennya, titik kemajuan dari Multiroof ini? Kapan bisa jadi pesat seperti sekarang ini? Kita waktu itu selain kita dapat paten ini, kita mengadakan roadshow ke daerah-daerah. Kita pameran-pameran. Dengan adanya pameran-pameran itu kita lebih dikenal, produk-produk kita lebih dikenal. Ya, sehingga distributor seluruh Indonesia tertarik dengan produk-produk kita. Tahun berapa itu Pak? Mulanya sampai semua orang booming gitu, sampai Bapak mungkin wah inilah saatnya yang dinanti-nanti. Booming itu setelah ada krisis tahun 98, tahun 2000-an tuh. Justru Tahun malah 2000, booming krisis ya, itu. Waktu karena krisis itu hanya di Jawa, di luar Jawa enggak krisis waktu itu. Oh, jadi Bapak langsung memasarkannya, langsung banting setir ke luar daerah malah Ya, booming. produk kita banyak waktu itu banyak di daerah. Jadi di mana tuh Pak yang paling banyak pesan? di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu Sulawesi. banyak juga. Dari Jawa cuman waktu itu hanya 10%. Oh, karena sedang krisis itu. Iya, sedang krisis itu. Oke. Nah, Pak, kenapa nih Pak kayak di Sumatera, Kalimantan, tadi Bapak sampaikan juga di Sulawesi, justru mereka lebih tertarik dengan produk Multiroof ini. Kenapa tuh Pak? Apa Bapak ada Karena strategi? di Jawa orang kenalnya genteng beton, genteng tanah liat gitu. Oh ya. Nah, kebetulan orang Jawa juga nggak seneng genteng ada bunyi tek gitu itu ya. nggak seneng. Lah, kalau luar Jawa enggak, di luar Jawa lebih seneng pakai genteng metal. Selain itu, seperti di Padang, Iya. itu ada falsafah kalau mau rumah nyaman harus pakai genteng Metal. ya. Kemudian kita ada istilah kalau mau panjang umur, Panjang umur? pakai Multiroof. Ye, oh itu iklannya waktu itu ya. Waktu itu ada iklan kalau mau panjang umur pakai Multiroof. Itu siapa yang buat Pak? Itu yang bikin. Oh, kirain Bapak yang punya ide. Bukan. Tapi memang intinya kan Bapak buat itu untuk jangka panjang Iya, gitu ya Pak iya. ya. Nah, tapi nih Pak, saking bagusnya Multiroof, kalau saya bilang genteng Multiroof, dikasih sembarang gitu loh Pak.
Saya bilang ini bukan. Nah, kayaknya di mana-mana sekarang orang tiru-tiru atau KW-KW gitu ya. Nah, sekarang Bapak gimana nih bisa mempertahankan eksistensi multi-roof nih Pak? Biar orang-orang tetap setia, tetap cinta sama multi-roof, nggak ketipu gitu sama produk lain. Selalu pakai bahan-bahan semua yang berkualitas ya. Ya, sehingga kami para konsumen juga tahu pasti ini yang namanya multi-roof gitu ya Pak ya. Iya. Saya juga nggak bisa ketemu kok Pak. Pokoknya saya tahu itu multi-roof. Nah, karena multi-roof ini adalah produk pertama Bapak juga yang langsung menjadi kecintaan masyarakat. Apa sih Pak harapan Pak Yar nih untuk produk multi-roof ke depannya nih Pak? Mereka yang nggak terjangkau untuk beli multi roof ini, kita keluarkan Surya Roof, Sakura Roof. Rumah kita Sakura Roof, sekolah kami Sakura Roof, gudang pabrik Sakura Roof, semua mantap, semua Sakura Roof. Terbukti ringan kuat tahan lama, warna indah, awet kinclong, genteng metal, aman tahan gempa. Sakura Roof untuk Indonesia. Sakura Roof yang kualitasnya nggak kalah dengan multi roof, Oh. tapi harganya lebih terjangkau. Bapak untuk bahkan ini. sampai memikirkan ya gimana konsumen bisa tetap nyaman di rumahnya. Selain ada multi roof, ada Sakura Roof juga. Iya, kita harus inovasi terus. Inovasi Produk-produk, terus. ya. Oke. Nah, selain genteng, sebenarnya Bapak ada inovasi apa lagi nih, Pak? Selain genteng, kita waktu itu ada inovasi untuk buat bajaringan dan produk-produk spandek yang MX itu ya. Jadi bajaringan itu kita punya bajaringan yang sangat kuat, Apa namanya, yaitu Pak? namanya Taso. Taso, Dari si mantap, pas tebalnya pasti kuat. Tidak melendut, tidak melintir. tidak karat, apalagi sobek. Celana sobek, Itu trendy, rangka sobek, jadi tragedi. taso kuat, Sudah terbukti, sudah diuji. hanya SNI. Taso asli ada capnya. Jangan lupa penting miringnya. Mau selamat, ya pilih Taso. 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 Kayaknya Iya. semua orang udah tahu ya Pak Taso Iya. ya. Taso itu mempunyai kualitas yang bagus, yang Nomor mempunyai satu ya. Berarti Bapak waktu itu juga memikirkan bukan cuma gentengnya, tapi gimana masang gentengnya, karena bajaringannya kan harus enak juga ya Pak, harus Iya. mantap juga. Kalau gentengnya udah bagus, bajaringannya nggak bagus, Iya, nanti. sekarang banyak bajaringan, banci itu bajaringan banyak yang ukurannya nggak tepat, Nggak tepat. tapi kita Taso sesuai. sesuai dengan standar SNI. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong yang di rumah. Udah tahu ya bahwa perjalanannya Pak Yar itu untuk menjadi sesukses ini tuh lumayan panjang ya Pak ya. Mengalami ada krisis ekonomi juga, pindah kerja juga, belajar dari tempat kerja sebelumnya. Nah, jadi sobat si mantap di rumah kalau yang hari ini lagi masih bekerja sama orang lain, coba dipelajari ya Pak, di kantornya jangan cuma datang ngambil gaji. Belajar kayak Pak Yar, makanya bisa punya bisnis yang sukses seperti ini. Wah, ternyata Pak Yar ini selain mikirin gentengnya, mikirin juga bajaringannya, pokoknya konsumen harus nyaman dengan rumahnya gitu ya Pak. Iya. Nah, produk Taso ini kayaknya udah semua orang tahu, tapi mungkin boleh dari Bapak sendiri, sebenarnya apa sih Pak keunggulannya Taso dibanding yang lain? Taso, Bang, kenapa taso bang? cuma Taso yang paling pas. Pas tebalnya pasti kuat, tidak melendut, tidak kepelintir. Tahan karat, Sudah pasti dong, tahan sobek. si mantap yang jamin. Rangka kuat kita selamat. Mau aman, Ya pilih taso. kagak dibohongin dah. Pas tebalnya pasti kuat, pasti Taso. Keunggulan Taso yang pertama, Taso itu size-nya pasti
kalau kita 075 pasti 75. Pas ya Pak Pasti ya. 75. Yang kedua, kita pakai asetnya. Jadi aset tuh lapisan, kalau emas tuh lapisan emasnya. Kalau seng lapisan seng alumnya, itu asetnya 100. Oh, Ketiga, bahannya itu pakai bahan Nexalum yang sudah ekspor ke luar negeri. Ya. jadi nggak usah ragu lagi gitu Iya. ya Pak ya. Bapak awalnya genteng, terus tahu-tahu ada taso gitu ya. Bapak kok bisa kepikiran sih baja ringan semuanya, terus baja apa? Bapak tuh nggak mau pakai kayu gitu Pak? Kan waktu itu pasti orang-orang kalau saya nggak salah rumah saya sempat pakai balok-balok kayu gitu. Iya, kayu sekarang kan susah ya. Penebangan hutan-hutan tuh jadi susah. Cari kayu susah kan. Makanya kita punya ide itu pakai baja ringan itu. Ya, Jadi Bapak juga cinta lingkungan, iya, supaya enggak. menyelamatkan hutan. Iya, betul. Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi. Jadi kalau kita berbisnis itu jangan mikirin diri sendiri gitu ya Pak, tapi juga mikirin bagaimana lingkungan kita. Apalagi Pak Yar sampai mikirin hutan dan langsung kepikirannya baja gitu ya Pak. Aduh terima kasih banget loh Pak. Nah, Taso ini berarti sudah berapa lama ya Pak? Kira-kira ya 15 tahun kira-kira itu. Berarti Kira-kira dari 15 tahun, multi 2000. roof Iya, multi roof, terus kemudian Taso. Suryaru, Suryaru. Sakuraru, kemudian nah ini kita cari baja ringannya itu kira-kira tahun 2005 sampai 2006 kira-kira lah. Taso itu. Oh, oke. Setelah itu kan atap ya. Apakah Bapak juga ada inovasi untuk sampai bangunan rumahnya? Saya dengar ada inovasi juga nih untuk bangunan rumahnya yang Iya, cuman ada. berapa hari? Itu domus ya. Domus itu Domus. membuat rumah dengan cara instan, 5 hari selesai. Kenapa Bapak Iya. bisa mikirin domus Pak? 5 hari selesai. Itu idenya dari ibu. Ibu punya ide 5 hari. Iya. Biar cepet gitu ya Pak ya. Iya. Nah sekarang Jadi kalau ibu ini tukang bikin ide, saya tukang jualan tukang sebetulnya. jualan. Iya. Bukan yang pelapor tadi Pak. Iya. Bagian lapor. Lapor kita jualan omsetnya berapa gitu sama Ibu. ibu. Iya. Wah, nah kalau Domus sendiri sekarang gimana nih Pak penjualannya di masyarakat, di pasar? Domus cukup bagus, banyak peminatnya. Di luar pulau terutama. Kita bantu-bantu Gempa korban juga gempa ya? apa itu, yaitu. Saya dengar Bapak juga ada kerjasama dengan pemerintah juga untuk pembangunan Betul, rumah. dengan BNPB ada kerjasama. Membangun rumah di Konawe, Konawe itu Sulawesi Tenggara. Oh, Kemudian oke. di Mamuju. Berarti bisnis ini benar-benar bukan hanya mikirin bagaimana pemasukan untuk Bapak dan keluarga aja, tapi juga mikirin negara juga semua kebagian juga ya Pak. Wah luar biasa sampai hutan juga dipikirin. Nah kalau sekarang apa nih Pak beda bisnis baja ringan sekarang dengan waktu Bapak awal dulu? Dulu Bapak bisnisnya baja ringan mungkin mudah karena nggak ada saingan mungkin, atau sekarang lebih susah karena mungkin semua orang ngikutin Bapak? Betul, dulu bajaringan cuma ada 2 yang bagus. Kemudian sekarang bisnis di bajaringan nih banyak yang produk-produk yang asal-asalan tuh nggak sesuai ukurannya, Iya. sehingga banyak rumah-rumah yang roboh karena dengan Miring gitu ya, Pak, ya? miring dengan itu. Nah Pak, banyak saingan juga kata Bapak, bukan saingan ya, tapi ada yang ngikutin lah ya bisnis Bapak ini. Bapak gimana kiat Bapak untuk mempertahankan bisnis Bapak ini? Untuk pertahankan ini kita harus banyak inovasi. Inovasi. Jadi tiap tahun kita harus inovasi. Harus ada keluar produk baru. Jadi orang nggak jenuh dengan produk-produk itu aja. Iya betul. Jadi Bapak selalu mengikuti perkembangan zaman apa yang konsumen butuhkan juga gitu ya Iya, Pak ya. iya. Kalau sekarang nih saya lihat
Bapak banyak sekali inovasinya, ada genteng, ada baja ringan, ada domus juga sekarang. Nah, kalau boleh saya tanya nih, Bapak fokusnya sekarang lagi di mana nih Pak? Lagi di multi roof kah? Lagi di genteng kah? Atau di baja ringan kah? Atau di domus nih kalau sekarang nih? Mungkin periode 2021-2022? Kita fokus di baja ringan. Genteng metal ini juga mulai ada. Ya, dengan adanya angin puting beliung ini, kita buat genteng metal Wah, seroja. apa tuh Pak Genteng metal keunggulannya? seroja ini keunggulannya, genteng metal ini kan interlock satu sama lain. Oh, Sehingga kalau ada angin ribut tetap nggak terbang? nggak terbang. Wah, luar biasa. Ini inovasi yang bagus banget ya Pak ya. Berarti Bapak benar-benar melihat keadaan sekitar lalu menemukan inovasi. Itu benar-benar luar biasa sekali Pak. Ide yang brilian juga ya. Jadi kalau kita mau bisnis tuh lihat sekitar dulu ya Pak ya. Apa keperluan masyarakat dan kita bikin inovasinya. Nah, Eva dan juga mungkin sobat si mantap di rumah jadi pengen tahu nih Pak. Boleh dong Pak dikasih sedikit saran, kiat-kiat atau Bapak mau kasih semangat buat teman-teman di rumah yang ingin sukses seperti Bapak? Kita harus punya semangat, ya. Semangat. Semangat, ya. Kedua, kita harus tekun menjalankan itu dan kita mempunyai komitmen. Kita harus komit bahwa kalau barang itu meskipun rugi, kita harus kirim gitu. Berarti apa yang sudah dipercayakan orang kepada kita harus menjalankannya gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa nih Pak. Terima kasih Pak Yar waktunya, Terima kasih, Eva. ceritanya, energi positifnya untuk teman-teman di rumah. Semoga saya deket seperti ini bisa sukses seperti Bapak ya Pak ya. Iya. Dan sobat di rumah juga tentunya yang menyaksikan, ayo dong semangat kata Pak Yar tadi dan selalu tekun serta komitmen kalau mau sukses seperti Pak Yar. Oke, terima kasih Pak Yar. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kehidupan saya. Banyak hal-hal sulit yang bisa dilalui. Contoh saat pandemi banyak perusahaan-perusahaan yang sulit untuk melewati keadaan ini. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan dapat melindungi dan memberkati kami Tata Logam Group sehingga dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat serta pelanggan-pelanggan si mantap. Selamat untuk menunaikan ibadah puasa. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Yar untuk hari ini ngobrol-ngobrolnya sangat menginspirasi sekali dan semoga Pak Yar sehat selalu beserta keluarga semua, semakin sukses dan suksesnya menyebar ke kita semua ya. Amin. Oke, tepuk tangan Terima sekali kasih, untuk Pak. obrolan kita hari Terima kasih, ini. Terima Pak. kasih Pak Terima Yar. kasih. Terima kasih untuk sobat si mantap di rumah. Jangan lupa saksikan terus acara Ide Art di episode selanjutnya. Sukses bagi kita semua, saya Eva Yolanda, sampai jumpa. Salam sukses!